balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series One Piece versi live action. Buat kalian penggemar One Piece pasti udah excited banget kan nungguin live action yang satu ini. Tapi sedikit disclaimer, live action sama animenya sedikit berbeda atau nggak sama persis ya. Jadi alur cerita kali ini akan mengikuti versi live actionnya. Seperti yang kita tahu, One Piece bercerita tentang seorang bajak laut bertopi jerami yang memulai petualangan untuk mencari harta karun One Piece di Grand Line bersama dengan beberapa krunya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang marinir angkatan laut bernama Wakil Laksamana Garp yang akan mengeksekusi seorang raja bajak laut bernama Gold Roger. Sejak dahulu, marinir menganggap bajak laut sebagai hama yang harus dibasmi dan penangkapan Gold Roger menjadi pencapaian terbesar marinir sampai saat ini. Garp mengeksekusi Gold Roger di hadapan jutaan pasang mata agar dunia bisa melihat bagaimana kekuatan marinir angkatan laut. Namun siapa sangka sebelum eksekusinya dimulai, Gold Roger mengumumkan tentang keberadaan harta karun yang menawarkan kekayaan harta duniawi dan mempersilahkan semua orang untuk membebaskan diri, mengarungi samudra untuk menemukan harta karun tersebut. Sampai saat ini, kata-kata terakhir Gold Roger telah mengubah dunia. Semua orang berlomba-lomba menemukan keberadaan harta karun itu dan menyebutnya sebagai One Piece. Scene lalu beralih memperlihatkan masa sekarang. Di sanalah terlihat seorang pemuda bertopi jerami yang terombang-ambing di Laut Biru bagian timur. Dialah Monkey D. Luffy, salah satu dari ribuan orang yang juga menginginkan harta One Piece. Berbeda dari orang-orang yang membentuk kelompok, Luffy terlihat masih sendiri dan tidak memiliki kru. Ia bahkan tak bisa berenang, namun cita-citanya sebagai seorang raja bajak laut sangatlah besar. Sialnya, di hari pertama petualangannya itu, kapal Luffy hancur dan ia terpaksa masuk ke dalam peti kecil agar ia tidak tenggelam. Lantas, kemanakah samudra membawa Luffy? Setelah itu, kita pun diperlihatkan pada seorang bajak laut kejam bernama Alvida dengan bounty atau harga buronan sebesar 5 juta. Ya, sejak kemunculan para bajak laut, pihak marinir memang memasang bounty bagi siapapun yang bisa membunuh para bajak laut tersebut. Dengan kekuasaannya, Alvida mampu menjarah sebuah kapal dan mendapatkan beberapa pasokan makanan. Alvida kemudian menangkap beberapa kru kapal yang berhasil ia kalahkan dan menanyakan keberadaan seorang pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro. Di atas kapal Alvida terdapat salah satu orang yang terlihat culun yang bernama Koby. Koby adalah anak buah Alvida yang sudah lama tersiksa di kapal itu. Malam harinya saat ia sedang bersedih, ia tiba-tiba mendengar suara dari sebuah peti kecil. Tak disangka di dalam peti itu keluarlah Luffy. Luffy memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut. Namun Koby berkata bahwa seorang bajak laut harusnya terlihat kejam. Mereka tak segan untuk membunuh dan juga mencuri. Luffy pun berkata ia adalah seorang bajak laut yang berbeda. Scene sedikit berpindah memperlihatkan masa kecil Luffy di kampung Windmill. Luffy kecil sangat mengidolakan seorang kapten bajak laut berambut merah yang bernama Shanks. Ia berkali-kali meminta izin Shanks untuk ikut berlayar, namun karena Luffy masih terlalu kecil, Shanks menganggapnya masih belum siap. Mendengar penolakan itu, Luffy pun nekat melukai bawah matanya agar Shanks melihat kesungguhannya sebagai seorang bajak laut. Karena sosok Shanks, Luffy tumbuh menjadi seorang bajak laut yang berjiwa bebas. Ia pun mengatakan hal itu pada Koby, namun Koby masih terlalu takut pada Alvida.
Saat akan pergi dari kapal itu, Luffy tidak sengaja membuat keributan yang membuat Alvida serta para kru pun akhirnya bangun. Alvida menatap tajam ke arah Luffy karena sudah berani menyusup ke dalam kapalnya. Luffy nyatanya masih terlihat santai menghadapi Alvida. Dan saat Alvida menyerang, Luffy meregangkan tubuhnya seperti karet. Peluru bahkan tak mampu menembus tubuhnya dan ia bisa dengan mudah mengalahkan Alvida. Come on. Pertanyaannya, dari mana Luffy mendapatkan kekuatannya itu? Tak disangka saat kecil, Luffy tidak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Buah iblis itu ada banyak jenisnya dan akan memberikan kekuatan yang berbeda-beda. Kebetulan kekuatan yang Luffy dapatkan adalah ia bisa mengubah tubuhnya menjadi karet atau elastis. Kini kita pun diperlihatkan pada sosok Roronoa Zoro yang saat ini berada di Pulau Six Seas. Pemburu bajak laut dengan 3 pedang miliknya itu terlihat sedang melakukan sesuatu di tengah hamparan lilin. Zoro kemudian dihampiri oleh Mr. Seven yang merupakan anggota dari Baroku World. Ia menawarkan Zoro untuk bergabung dengan sindikat itu, namun Zoro menolaknya mentah-mentah. Mr. Seven yang kesal kemudian menyerang Zoro dengan kedua pedangnya, namun ia pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Kepala Mr. Seven kemudian dibawa ke pangkalan marinir terdekat untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Inilah dia Shells Town cabang marinir ke-153. Di sana terdapat peta Grand Line yang diincar oleh para bajak laut termasuk Luffy. Luffy dan Koby menyusup ke tempat itu sambil memperhatikan situasi. Di kafe, mereka pun melihat Zoro dan ada juga seorang wanita berambut merah yang bernama Nami. Saat sedang minum, Zoro menyelamatkan seorang gadis kecil dari seorang marinir bernama Helmeppo. Ternyata Helmeppo adalah putra Kapten Morgan, seorang kapten bertangan kapak yang menyimpan peta Grand Line di ruangannya. Akibat penyerangan itu, Zoro pun ditangkap dan dijemur di lapangan selama 7 hari. Zoro pun terpaksa menuruti hukuman itu karena ia juga membutuhkan bayaran atas kepala Mr. Seven yang akan diberikan oleh Kapten Morgan. Keesokan harinya, Luffy menyusup melalui saluran bawah tanah untuk mencari peta Grand Line di dalam pangkalan marinir. Saat itu, ia pun tak sengaja bertemu dengan Zoro dan melihat kemampuan Zoro saat bertarung. Luffy pun menawarkannya untuk bergabung menjadi kru. Sayangnya, Zoro menolak tawaran Luffy, namun Luffy dengan baik hati membantu membebaskan Zoro. Setelah itu, Luffy masuk ke dalam ruangan peta dan bertemu dengan Nami. Karena mereka sama-sama mengincar peta Grand Line, keduanya pun bergabung untuk menemukan peta itu di dalam ruangan Kapten Morgan. Nami yang sangat ahli mencuri dan menipu dapat dengan mudah mengelabuhi Kapten Morgan dan bahkan mencuri kunci ruangannya. Setelah menemukan peti berisi peta Grand Line, kini keduanya pun berusaha untuk membuka peta tersebut. Sayangnya aksi mereka pun ketahuan oleh Kapten Morgan dan mereka berada dalam posisi yang terdesak. Dengan cepat, Luffy pun mencabut peti itu dari tempatnya dan hal itu membuat ia dan Nami terlempar ke lapangan. Alhasil, keduanya pun langsung diincar oleh seluruh marinir yang berada di sana. Di tengah kekacauan itu, Zoro yang akan kabur melihat Luffy dan Nami yang kewalahan, sehingga ia pun turun tangan untuk membantu. Ketika harus menghadapi Kapten Morgan, Luffy dan Zoro menyadari seluruh tubuh Kapten Morgan telah dilengkapi oleh senjata. Keduanya pun bekerja sama di mana Luffy akan menyerang bagian atas dan Zoro bertugas menyerang bagian bawah.
Karena kerjasama tak terduga di antara mereka, Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya bergabung menjadi satu tim, sementara Koby memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang marinir. Kabar pencurian peta Grand Line akhirnya sampai di telinga Garp. Tak hanya itu, seorang kapten bajak laut dengan bounty 15 juta bernama Buggy the Clown juga mengetahui tentang kabar pencurian peta tersebut. Kini baik pihak marinir maupun bajak laut telah mengetahui posisi peta Grand Line, dan tentu saja mereka tak akan tinggal diam sampai bisa merebut peta tersebut. Scene lalu beralih kembali ke masa kecil Luffy. Saat itu Makino memberitahu Luffy bahwa ada konsekuensi yang ia dapatkan karena telah memakan buah iblis. Memakannya ibarat memiliki perjanjian dengan iblis di mana samudra akan menolak Luffy dan laut bisa membuatnya lemah. Kembali ke masa sekarang, Luffy dan yang lainnya akhirnya bisa membuka peti berisi peta Grand Line. Karena di sana hanya Nami yang mengerti tentang peta, jadi ia pun menjelaskan isi peta itu pada Luffy dan Zoro. Nami menjelaskan samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu East Blue, North Blue, West, dan South. Dataran kecil yang membentang di tengahnya disebut dengan nama Red Line, dan lautan yang melintang di tengah disebut dengan nama Grand Line. Grand Line adalah hamparan lautan dengan kepulauan dan kota yang luas, serta tentu saja ada begitu banyak bajak laut yang lebih keji berada di sana. Di tengah diskusi itu, gas berwarna merah tiba-tiba meledak di atas kapal mereka, dan hal itu membuat Luffy dan yang lainnya pingsan. Begitu terbangun, Luffy, Zoro, dan Nami telah berada di tengah pertunjukan sirkus yang dibuat oleh Buggy the Clown. Buggy menangkap semua orang yang ada di kota itu dan memaksa mereka untuk menikmati pertunjukan sirkusnya. Buggy menanyakan keberadaan peta Grand Line pada mereka, namun untung saja peta itu sudah dimakan oleh Luffy agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dalam situasi itu, Nami tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lebih penting dari peta, dan inilah yang ia lakukan. Saat mencoba kabur, Nami terkejut melihat keadaan kota yang porak-poranda akibat perbuatan Buggy. Dari tindakan Nami itu bisa dilihat kalau Luffy sangat menyayangi topi jeraminya lebih dari apapun. Melihat keistimewaan yang Luffy miliki, Buggy pun memisahkan ia dengan kedua temannya. Sementara itu, wakil Laksamana Garp akhirnya tiba di Shells Town. Ia menginterogasi Kapten Morgan mengenai apa yang telah terjadi, namun tatapannya tertuju pada Koby yang sebelumnya dilaporkan datang bersama dengan Luffy. Ia pun mengajak Koby untuk bekerja sama dengannya dan menangkap Luffy bersama-sama. Kembali ke Luffy, Buggy memelarkan tubuhnya agar ia mau mengatakan di mana peta itu berada. Karena Luffy tak kunjung memberitahunya, Buggy pun mengambil topi jerami itu dari Luffy. Ia ternyata mengetahui pemilik asli dari topi jerami itu. Dahulu ia dan Shanks ternyata berada di kru yang sama. Dan dari kesaksiannya, Shanks mengkhianati Buggy dan lantas meninggalkannya. Luffy benar-benar sudah muak dengan tingkah Buggy yang seperti orang gila hanya karena keinginannya tidak ia dapatkan. Luffy pun membebaskan diri dan menyerang Buggy hingga kepalanya terputus. Siapa sangka Buggy ternyata pernah memakan buah iblis sama seperti Luffy. Dan hal itu membuat tubuhnya bisa terpisah dan juga menyatu kembali. Di belakang panggung, Zoro dan Nami juga diikat oleh seseorang bernama Kabaji. Ia mengaku memiliki dendam pada Zoro karena telah membunuh saudaranya 2 tahun yang lalu. Ia pun mencoba membalaskan dendamnya itu, namun Nami berhasil keluar dari sangkar dan membantu Zoro. Setelah bebas, mereka berdua melihat Luffy yang dikurung di dalam tabung berisi air laut. Dalam kondisi itu, Luffy mengingat kenangannya bersama Shanks saat Shanks merelakan satu tangannya untuk menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut.
Shanks kemudian memberikan topi jeraminya untuk Luffy dan ia meminta Luffy mengembalikannya jika ia nanti sudah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Setelah berhasil diselamatkan, Luffy, Zoro, dan Nami berusaha mengalahkan Buggy. Dalam situasi itu, Luffy mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan mengunci bagian-bagian tubuh Buggy di dalam peti sehingga tubuh Buggy menjadi tidak lengkap. Dan saat itulah Luffy menyerangnya hingga terlempar ke laut lepas. Berkat kemenangan itu, Luffy dan teman-temannya berhasil menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya ditawan oleh Buggy. Kini Luffy dan teman-temannya bersiap menuju ke Grand Line dengan peta yang sudah ada di tangan mereka. Namun saat Luffy dan Zoro tidak menyadarinya, Nami diam-diam menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa ia memiliki peta tersebut. Episode ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan desa sirup 7 tahun yang lalu. Di sana terlihat seorang anak kecil bernama Usopp yang kerap memperingatkan para warga tentang kedatangan bajak laut. Awalnya para warga ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah mereka setelah mendengar peringatan dari Usopp. Hingga akhirnya, setelah Usopp dewasa, para warga mulai mengabaikan peringatannya itu karena memang sejak awal tidak ada bajak laut yang datang ke desa mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan Luffy, Nami, dan Zoro yang masih terus berlayar menuju ke Grand Line. Di tengah pelayaran, Luffy menunjukkan sebuah bendera bajak laut yang mewakili kru mereka. Luffy menamai kru mereka sebagai Straw Hat Crew atau kru topi jerami. Saat itu, kru topi jerami mengalami masalah pada kapal mereka sehingga mereka pun terpaksa singgah ke Kepulauan Gecko di Desa Sirup untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kapal yang lebih layak di sana. Untungnya Desa Sirup memang terkenal dengan produksi kapalnya. Jadi bukan hal yang sulit untuk menemukan kapal terbaik sesuai keinginan mereka. Di waktu yang sama, wakil Laksamana Garp membawa beberapa kadet untuk mencari keberadaan kru topi jerami. Salah satu kadet yang terpilih adalah Koby dan sepertinya ia adalah salah satu kadet yang mendapatkan perhatian lebih dari Garp. Bagi si badut yang kemarin telah dikalahkan oleh Luffy ternyata masih hidup. Setelah berhasil melengkapi tubuhnya, Buggy ditangkap oleh seorang manusia ikan bernama Arlong dengan bounty sebesar 20 juta berry. Arlong menangkap Buggy karena sudah berani menjarah wilayah East Blue yang merupakan wilayah kekuasaannya. Buggy mencoba membela dirinya dan mengatakan pada Arlong bahwa ada seorang bajak laut yang tidak menghormatinya. Dan orang itu adalah Luffy. Buggy pun memohon agar ia tidak dibunuh dan ia berjanji akan membantu Arlong untuk menangkap Luffy. Untuk kapal kru topi jerami, Luffy menginginkan sebuah kapal yang lengkap, megah, dan tentu saja harus menjadi kapal tercepat. Berbeda dengan Luffy, Nami justru menginginkan kapal yang tidak terlalu mencolok agar mereka bisa dengan mudah mencurinya. Ide itu tentu saja ditolak oleh Luffy karena ia tidak berniat mencuri kapal. Ia justru akan mencoba bernegosiasi dengan pemilik kapal agar mereka mau memberikan kapal untuk kru topi jerami secara gratis. Dan tentu saja itu adalah ide yang sangat konyol menurut Nami. Kru topi jerami kemudian bertemu dengan Usopp yang mengaku mengenal saudagar kapal yang diinginkan oleh Luffy. Ia bersedia mengantarkan mereka menemui saudagar itu agar mereka nantinya bisa bernegosiasi. Saudagar yang dimaksud adalah seorang gadis yatim piatu yang sakit-sakitan bernama Kaya. Di rumah yang sangat megah itu, Kaya tinggal bersama ketiga pelayannya, yaitu Klahadore, Sham, dan Buci. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Kaya, jadi ia pun mengundang Usopp dan kru topi jerami untuk makan malam bersama.
Entah mengapa semenjak kedatangannya ke rumah itu, Zoro merasa seperti pernah melihat Klahadore di suatu tempat. Setelah mandi dan bersiap-siap, kru topi jerami, Usopp, dan Kaya makan malam bersama untuk merayakan ulang tahun Kaya yang ke-18. Selain mereka, ada juga seseorang bernama Mary, di mana ia adalah seseorang yang dipercaya untuk mengelola semua harta kekayaan keluarga Kaya. Karena hari ini Kaya akan berusia 18 tahun, jadi ia pun sudah cukup umur untuk mengambil alih semua harta peninggalan kedua orang tuanya, termasuk kepemilikan galangan kapal. Ada yang mencurigakan dari Klahadore dan kedua pelayan lainnya, karena mereka selalu menyuruh Kaya memakan sup berwarna biru dan meminum minuman berwarna biru. Hal itu pun membuat Nami sedikit terganggu dan ia merasa kesal pada Klahadore. Saat itu Luffy mengejutkan semua orang ketika ia membahas tentang kapal dan identitas mereka sebagai bajak laut. Tentu saja image bajak laut di desa itu sangat buruk. Namun Luffy seolah menunjukkan kalau ia dan teman-temannya adalah seorang bajak laut yang berbeda. Ia dengan terang-terangan meminta salah satu kapal milik Kaya dan ia berjanji akan menjaga kapal itu dengan sepenuh hati seperti anggota krunya sendiri. Klahadore yang mendengar hal itu memotong pembicaraan Luffy karena menurutnya itu adalah hal yang sangat konyol. Padahal Kaya sendiri tidak keberatan akan hal itu dan ia bahkan menyuruh Usopp dan yang lainnya untuk menginap di rumahnya malam ini. Kembali ke kapal marinir, Helmeppo melaporkan pada Garp bahwa mereka menemukan sebuah bendera kru topi jerami yang tidak jauh dari tempat itu. Tak ingin menunggu lama, Garp langsung memerintahkan anak buahnya untuk singgah ke pulau terdekat karena ia yakin Luffy dan yang lainnya masih berada di sana. Garp secara khusus mengirim Koby untuk memimpin penangkapan Luffy. Di waktu yang sama, Mary bertemu dengan Klahadore di ruangan penyimpanan. Mary ingin bertemu dengan Kaya secepatnya agar pengesahan pemindahan kekayaan bisa segera diselesaikan. Namun, Klahadore menghalangi Mary dan berkata bahwa ia akan menjadi perwakilan Kaya. Karena Mary masih tidak percaya pada Klahadore, Klahadore pun akhirnya menunjukkan jati dirinya dan langsung membunuh Mary. Tak lama kemudian, Zoro dan Luffy yang masih lapar bertemu dengan Usopp di dapur. Di sana, Usopp terlihat bersemangat menanyai Luffy tentang petualangan seorang bajak laut. Ia sepertinya tertarik, namun sayangnya ia tidak ingin meninggalkan Kaya sendirian. Luffy terkesan melihat bidikan Usopp yang selalu tepat sasaran. Usopp berkata bahwa bakat itu ia dapatkan dari ayahnya, di mana ayahnya adalah seorang bajak laut yang bernama Yasop. Siapa sangka Luffy ternyata mengenal Yasop karena ia adalah salah satu anggota krunya Shanks. Hal itu pun membuat Usopp terkejut dan seketika ia merasa lebih dekat dengan Luffy dan yang lainnya. Setelah itu, Usopp dan Zoro pergi ke ruangan penyimpanan untuk mencari minuman, sementara Luffy sibuk memakan sup biru di dapur. Di saat yang lain mengisi perut, Nami yang berjiwa pencuri justru sibuk memenuhi karungnya dengan barang-barang berharga di rumah Kaya. Hingga tanpa sadar, ia pun masuk ke dalam kamar Kaya dengan semua barang-barang itu. Kaya yang baik hati sama sekali tidak peduli dengan semua barang-barang yang diambil oleh Nami. Dan ia bahkan sudah menganggap Nami sebagai temannya. Kebaikan Kaya justru membuat Nami merasa malu dan bersalah. Pertemuan itu pun membuat keduanya berakhir dengan pembicaraan yang serius layaknya seorang teman. Sesampai di ruangan penyimpanan, Zoro dan Usopp terkejut melihat mayat Mary. Melihat 5 bekas tusukannya, Zoro langsung mengenali Klahadore. Ya, ia adalah Kuro, kapten bajak laut Black Cat dengan bounty 16 juta berry. Dan kedua pelayan yang ada di sana juga merupakan anggota krunya. Tak disangka Kuro dan krunya sejak awal menyamar menjadi pelayan untuk Kaya karena mereka mengincar semua harta kekayaannya.
Sudah bertahun-tahun mereka menunggu momen ini dan mereka tak akan segan-segan membunuh siapapun yang mencoba menghalangi. Dalam pertarungan itu, kepala Zoro dipukul dengan menggunakan botol dan ia pun akhirnya pingsan. Sementara Usopp yang ketakutan akhirnya berhasil kabur. Usopp yang kabur mencoba mencari bantuan pada warga desa, namun tak ada satupun orang yang mempercayainya. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan Koby yang bersedia mempercayai Usopp. Sementara itu, Kuro menyuruh kedua krunya untuk membuang mayat Mary dan tubuh Zoro ke dalam sumur agar mereka bisa lebih mudah membunuh yang lain. Nami yang tidak tahu apapun mencari semua teman-temannya, namun sayang ia tak menemukan siapapun kecuali Luffy yang sudah tidak sadarkan diri akibat memakan sup biru yang sudah ditambahkan racun. Belum sempat Nami menyelamatkannya, Kuro dan krunya mendekati dapur sehingga Nami segera bersembunyi. Tak lama kemudian, Usopp, Koby, Helmeppo, dan beberapa marinir akhirnya sampai di rumah Kaya. Di sana mereka bertemu dengan Kuro yang masih berpura-pura menjadi kepala pelayan. Kuro mengatakan pada Koby bahwa Usopp memang terkenal suka berbohong tentang bajak laut. Namun karena mereka menyebutkan tentang Luffy, Kuro pun menyerahkan Luffy yang saat itu tidak sadarkan diri sambil mengatakan bahwa ia telah mabuk karena terlalu banyak meminum alkohol. Sayangnya karena Usopp tidak memiliki bukti apapun, Koby pun tidak bisa membantu lebih banyak. Setelah melihat situasinya, Nami keluar dan memukul Sham yang saat itu sedang sendirian di dapur. Nami dengan cepat bergegas ke kamar Kaya karena ia tahu Kaya sedang dalam bahaya. Di kamar, Usopp datang lebih dulu dan memperingati Kaya tentang identitas Kuro. Awalnya Kaya memang tidak percaya pada Usopp sampai akhirnya Nami datang dan mengatakan hal yang sama. Di waktu yang sama, Zoro yang sudah sadar berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari sumur. Kegagalan yang berkali-kali membuat Zoro teringat pada masa kecilnya yang selalu gagal melawan seorang anak perempuan bernama Shimotsuki Kuina. Zoro yang pantang menyerah menantang Kuina untuk berduel dengan pedang asli. Setelah memenangkan duel itu, Kuina berkata mungkin saat ini ia memang bisa mengalahkan Zoro. Namun setelah beberapa tahun ia yakin Zoro akan bisa mengalahkannya. Karena bagaimanapun juga anak laki-laki akan tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dari anak perempuan. Meskipun begitu, keduanya pun bersumpah untuk berlatih bersama setiap hari sampai nantinya salah satu dari mereka akan menjadi ahli pedang terbaik di dunia. Sayangnya di awal mimpi yang baru dibangun, Kuina mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu tentu saja membuat Zoro sangat bersedih dan terpukul. Hingga ia pun meminta pedang Kuina dan berjanji akan menjaga pedang itu sampai menjadi ahli pedang terbaik di dunia. Sementara itu, Kuro dan para anak buahnya mulai menutup seluruh rumah Kaya agar mereka bisa lebih mudah membunuh Kaya dan siapapun yang ada di dalam. Kini mereka tidak ragu lagi menunjukkan jati diri mereka sebagai bajak laut yang kejam. Usopp, Kaya, dan Nami berusaha kabur melalui pintu rahasia dan Kuro menyadari pergerakan mereka. Serangan Kuro menggores lengan Kaya, namun untungnya mereka masih bisa kabur. Ketiganya pun bergegas menuju kamar orang tua Kaya untuk membuka kembali rumah itu. Luffy yang sudah ditangkap dibawa oleh Koby dan yang lainnya menuju ke kapal marinir. Namun dalam perjalanan, Luffy memuntahkan semua sup beracunnya sehingga ia pun akhirnya sadar. Tekad Zoro yang kuat membuatnya mampu keluar dari sumur yang begitu dalam.
Setelah sadar, Luffy berniat kembali ke rumah Kaya untuk menyelamatkan Kaya dan semua krunya. Helmeppo yang tidak setuju mengancam akan membunuh Luffy jika ia tidak ikut ke kapal marinir. Untung saja Zoro tiba di saat yang tepat dan mengajak Luffy untuk segera kembali ke rumah Kaya. Di waktu yang sama, Kuro masuk ke dalam kamar orang tua Kaya, tempat Kaya dan yang lainnya bersembunyi. Ia meluapkan semua kekesalannya karena sudah lama berpura-pura baik selama ini. Kaya dan Nami lalu memutuskan keluar dari persembunyian untuk menyerang Kuro. Namun tentu saja Kuro bukanlah tandingan mereka. Melihat hal itu, Usopp memanah Kuro, namun ia pun berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, Zoro dan Luffy akhirnya datang dan berpencar mencari yang lainnya. Saat Kaya hampir saja akan dibunuh, Luffy tiba tepat waktu dan berhasil menghentikan Kuro. Sementara itu, Zoro bertarung melawan kedua anak buah Kuro. Siapa sangka, meskipun ia sendirian, Zoro nyatanya mampu mengalahkan kedua anak buah Kuro dan mengikat mereka berdua. Kembali ke Luffy, ia pun berduel 1 lawan 1 melawan Kuro. Kuro memiliki kemampuan bergerak dengan sangat cepat sehingga membuat Luffy kewalahan menghadapinya. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi dan pada akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Kuro. Berkat apa yang telah dilakukan oleh Luffy dan kru topi jerami, Kaya pun menghadiahkan mereka sebuah kapal yang mereka inginkan. Sebelum melanjutkan petualangan, Luffy menawarkan Usopp untuk bergabung dengan kru mereka, mengingat Usopp sangat menginginkan petualangan bajak laut. Usopp yang awalnya ragu diyakinkan oleh Kaya, di mana ia berkata bahwa ia akan menjaga dirinya sendiri agar Usopp bisa mewujudkan impiannya sebagai seorang bajak laut. Kru topi jerami pun akhirnya bertambah 1 anggota dan kini mereka siap berlayar menggunakan kapal pemberian Kaya yang mereka namai Going Merry. Baru saja memulai petualangan, kapal Going Merry diserang oleh marinir angkatan laut yang sengaja menunggu mereka di luar pulau. Saat itu Luffy meneropong kapal angkatan laut dan saat ia melihat Garp, Luffy menyebut Garp adalah kakeknya. Dan tentu saja hal itu membuat semua kru terkejut. Saat menghadapi kapal angkatan laut yang dipimpin oleh wakil Laksamana Garp, Luffy teringat masa kecilnya saat diasuh oleh Garp. Di sini diperlihatkan bahwa Garp sebagai kakek Luffy selalu memaksa cucunya untuk berlatih menjadi marinir, meskipun Luffy selalu bersikeras bahwa ia ingin menjadi bajak laut. Sementara itu, Garp sebenarnya masih menyayangi Luffy sebagai cucunya. Meskipun Luffy sekarang adalah bajak laut yang notabene merupakan musuh utama angkatan laut. Karena rasa sayangnya itu, Garp akhirnya berusaha menangkap Luffy dan ketiga kru bajak lautnya hidup-hidup. Dengan kekuatan fisiknya yang besar, Garp melemparkan botol meriam ke arah kapal Luffy sebagai serangan untuk menghentikan perlawanan kelompok Luffy. Namun, Luffy dengan tubuhnya yang elastis seperti karet berhasil memantulkan bola meriam ke arah kapal Garp. Akibatnya, kapal Garp mengalami kerusakan dan terpaksa berhenti mengejar kelompok Luffy yang sekarang kita kenal dengan nama kru topi jerami. Di tengah proses perbaikan kapal, Garp menghubungi kenalannya yang bernama Dracul Mihawk. Mihawk ternyata adalah bajak laut tanpa kru yang menyandang gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Garp lalu memberi misi kepada Mihawk untuk menangkap Luffy hidup-hidup. Mihawk awalnya menolak karena merasa Luffy adalah bajak laut kelas teri. Namun Mihawk akhirnya menerima misi itu setelah Garp meyakinkan bahwa Luffy tidak bisa dianggap remeh karena ia selalu membawa kejutan.
Mengetahui komunikasi Garp dengan Mihawk, Koby yang sebelumnya sempat bersama Luffy akhirnya mengajukan satu pertanyaan besar kepada Garp. Pertanyaan Koby itu adalah mengapa Angkatan Laut yang selama ini menjadi penegak hukum malah bekerja sama dengan bajak laut yang identik dengan tindak kejahatan. Demi mengubah pola pikir Koby yang masih naif, Garp akhirnya menjelaskan profil Mihawk dan rahasia besar Angkatan Laut. Ternyata, Mihawk adalah salah satu dari 7 bajak laut elit yang memiliki kekuatan besar, dan mereka disebut sebagai Panglima Perang Laut. Nah, karena memusuhi Panglima Perang Laut hanya akan menimbulkan perang yang sangat merugikan, Angkatan Laut akhirnya menggandeng Panglima Perang Laut sebagai sekutu untuk menjaga ketertiban dan mengatasi masalah yang tak bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Sebagai imbalan dari kerjasama ini, Angkatan Laut mengizinkan Panglima Perang Laut untuk melakukan aktivitas ilegal mereka sebagai seorang perompak. Di akhir penjelasannya, Garp mempersilahkan Koby untuk mundur sebagai marinir jika ia tidak setuju dengan cara kotor Angkatan Laut dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu, kru topi jerami tak sengaja menemukan restoran terapung yang bernama Barati dalam perjalanan mereka melarikan diri dari Angkatan Laut. Kru topi jerami kemudian memutuskan untuk singgah di Barati sambil membahas serangan Angkatan Laut yang baru saja mereka dapatkan. Di sini Luffy sebagai kapten merasa kehadiran Garp maupun Angkatan Laut bukanlah masalah yang besar, karena Luffy yakin kelompoknya pasti akan mampu menghadapi segala rintangan. Tak lama berselang, kita pun diperkenalkan pada chef handal yang sangat menghargai makanan bernama Sanji. Sanji sering dimarahi oleh kepala chef dan pemilik restoran yang bernama Zeff karena sering memasak makanan kreasinya yang tidak ada dalam daftar menu. Namun Sanji mengabaikan omelan Zeff karena ia melakukan hal ini untuk mengusir rasa bosan. Sanji kemudian menghidangkan makanan kreasinya yang lezat kepada kru topi jerami yang saat itu baru saja tiba di restoran. Setelah makan, Luffy sebagai kapten kru topi jerami langsung mendapatkan tagihan dari Zeff untuk membayar menu pesanannya yang sangat mahal. Namun di luar dugaan, Luffy baru bisa membayar tagihan ini jika ia berhasil mewujudkan impiannya untuk menemukan harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Merasa impian Luffy hanyalah omong kosong, Zeff akhirnya memberikan hukuman kepada Luffy berupa mencuci piring dalam waktu yang sesuai dengan harga menu pesanan kelompoknya. Lantas, di tengah kesibukannya mencuci piring, Luffy akhirnya berkenalan dengan Sanji yang saat itu telah diusir dari dapur oleh Zeff karena kembali memasak makanan yang tidak ada dalam daftar menu. Saat mengobrol dengan Luffy, Sanji mengungkapkan impiannya untuk menemukan All Blue, sebuah tempat yang konon katanya bergelimang bahan makanan langka yang diidam-idamkan oleh para chef di dunia. Sanji juga menceritakan konfliknya dengan Zeff yang tak jarang membuat Sanji merasa tertekan. Mengetahui hal itu, Luffy pun menyarankan Sanji untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini dan bergabung dengan kru topi jerami agar ia bisa mewujudkan impiannya dan bebas memasak sesuka hati. Namun Sanji menolak saran Luffy karena hubungannya dengan Zeff tak sesederhana yang Luffy bayangkan. Beberapa saat kemudian, Mihawk, bajak laut utusan Garp, akhirnya berhasil menemukan kru topi jerami di restoran Barati. Singkat cerita, Zoro menolak permintaan Mihawk untuk memberitahu lokasi Luffy. Bahkan Zoro malah nekat menantang Mihawk untuk berduel pedang sampai mati pada besok pagi. Setelahnya, Nami sangat menentang keputusan Zoro karena melawan Mihawk sama saja dengan bunuh diri. Namun Zoro tidak peduli karena ia mempunyai impian untuk merebut gelar pendekar pedang terhebat dari Mihawk yang selama ini menjadi panutan bagi Zoro. Mengetahui hal ini, Luffy sebagai kapten akhirnya mengizinkan Zoro untuk mengejar impiannya.
Keesokan paginya, duel pedang sampai mati antara Zoro dan Mihawk akhirnya dimulai. Dalam duel ini, Zoro bertarung dengan segenap kekuatannya, sedangkan Mihawk hanya bertarung dengan sebuah pedang kecil. Tanpa berusaha keras, Mihawk mampu menguasai pertarungan. Like a little frog croaking in a well. Mihawk kemudian mengeluarkan pedang besar andalannya untuk mengatasi jurus pamungkas Zoro hingga akhirnya membuat pedang Zoro terpotong menjadi dua. Di puncak pertarungan, Mihawk menebas dada Zoro sebagai serangan pamungkas dan akhirnya Mihawk keluar sebagai pemenang duel. Terkesan oleh keberanian Zoro, Mihawk sengaja membiarkan Zoro hidup agar ia bisa terus berlatih dan kembali berduel melawan Mihawk di masa depan. Mihawk juga sengaja melepaskan Luffy setelah ia salut dengan keseriusan Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Usai Mihawk pergi, Zoro berjanji kepada Luffy untuk tidak akan kalah lagi saat melawan Mihawk. Bahkan Zoro juga berjanji bahwa ia akan terus berjuang mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat agar Luffy tidak kecewa. Tak lama berselang, Zoro pun hilang kesadaran akibat mengalami pendarahan hebat. Tak lama kemudian, Mihawk menemui Garp untuk melaporkan hasil misinya. Dengan gamblang, Mihawk mengakui bahwa ia sengaja melepaskan Luffy karena ia tertarik untuk melihat seberapa jauh Luffy bisa bertahan di Grand Line yang konon katanya selama ini telah merenggut banyak nyawa bajak laut. Terlebih lagi, Mihawk juga penasaran apakah Luffy akan mampu mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Mengetahui hal ini, Garp langsung marah pada Mihawk karena sengaja membebaskan Luffy. Setelah itu, Garp bercerita kepada Koby bahwa dahulu ia telah melatih Luffy sekeras mungkin agar ia bisa menjadi marinir hebat di masa depan. Karena itu, Garp sangat kecewa melihat Luffy yang kini bertahan dengan keputusannya untuk menjadi seorang bajak laut. Merasa tak bisa lagi mengubah Luffy menjadi marinir, Garp akhirnya mengambil sikap tegas dalam menindak Luffy. Kini, Garp memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Luffy dan kru topi jerami dengan segala cara agar mereka bisa diadili. Di lain pihak, Luffy berhasil meyakinkan Sanji dan Zeff agar mereka mau menolong Zoro yang kini dalam kondisi kritis. Sanji kemudian gerak cepat untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh Zeff untuk menjahit luka parah di dada Zoro. Luffy dan teman-temannya pun terkesan dengan keahlian Zeff dalam mengobati luka. Dari situlah Sanji mengungkapkan bahwa Zeff bisa memiliki kemampuan ini karena ia pernah menjadi seorang kapten bajak laut. Sanji akhirnya menceritakan masa lalunya bersama Zeff sebelum mereka menjalankan usaha restoran. Jadi pada masa lalunya, Sanji bekerja sebagai chef di sebuah kapal yang kemudian diserang oleh kru bajak laut Zeff. Di tengah penyerangan ini, Zeff hendak membunuh Sanji karena berani melawannya. Namun saat pembunuhan itu akan terjadi, kapal Sanji maupun Zeff dihantam oleh badai dahsyat. Keesokan harinya, Sanji dan Zeff terbangun di sebuah batu karang besar. Di sini, Zeff mengungkapkan bahwa semua orang di kapal mereka telah mati kecuali ia dan Sanji. Setelah memberikan karung berisi makanan kepada Sanji, Zeff menyuruh Sanji untuk menjauh sambil mengawasi apakah ada kapal yang melewati batu karang tersebut. Singkat cerita, Sanji dan Zeff terjebak di batu karang ini selama 85 hari. Dalam kurun waktu itu, Sanji berniat membunuh Zeff jika ia tak mau menyerahkan sisa makanannya. Namun Sanji kemudian mendapati karung Zeff ternyata bukan berisi makanan, melainkan harta karun jarahannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, selama ini Zeff ternyata nekat mengamputasi kakinya sendiri untuk ia makan. Dan sebenarnya, Zeff telah memasukkan semua makanan miliknya ke dalam karung Sanji agar ia bisa bertahan hidup lebih lama.
Zeff kemudian menjelaskan bahwa ia rela berbuat sejauh ini karena ia memiliki impian yang sama dengan Sanji, yaitu mencari All Blue yang selama ini dianggap sebagai mitos belaka. Nah, karena usianya yang sudah tua, Zeff kini berhenti mencari All Blue. Dan Zeff berharap Sanji akan melanjutkan pencarian ini demi mewujudkan impian mereka berdua. Sejak berhasil selamat dari kejadian itu, Sanji akhirnya hidup bersama Zeff untuk membalas kebaikannya. Kembali ke masa sekarang, Zoro masih dalam keadaan tak sadarkan diri meskipun Zeff telah memberinya pengobatan yang dikenal manjur oleh kalangan pelaut. Tak lama setelahnya, tiba-tiba restoran Zeff didatangi oleh Arlong, yaitu ras manusia ikan. Seperti yang sudah kita ketahui, Arlong datang ke tempat ini untuk mencari Luffy karena Luffy menyimpan peta Grand Line yang diincar oleh Arlong. Arlong pun mengancam akan menghancurkan restoran itu dan memakan para pelanggan yang lain jika Luffy tak kunjung menemuinya. Sambil menunggu Luffy, Arlong menunjukkan sifatnya yang kejam dan memandang rendah pada manusia. Arlong juga menjunjung prinsipnya bahwa manusia ikan jauh lebih unggul dari manusia dalam segala hal, sehingga prinsip itulah yang membuat Arlong bersikap semena-mena pada manusia. Setelah mendapatkan laporan dari Usopp, Luffy akhirnya langsung menemui Arlong. Arlong kemudian mengungkapkan bahwa ia bisa mengetahui lokasi Luffy karena ia telah bekerja sama dengan Buggy. Nah, tanpa sepengetahuan Luffy, ternyata Buggy sempat menyeludupkan telinganya ke celah topi Luffy, sehingga hal itu membuat Buggy bisa memata-matai aktivitas Luffy. Selanjutnya, Arlong menyatakan bahwa ia membutuhkan peta Grand Line agar ia bisa menjadi Raja Bajak Laut. Merasa tersaingi, Luffy akhirnya maju melawan Arlong untuk membuktikan siapa di antara mereka yang pantas menjadi Raja Bajak Laut. Sialnya, Luffy akhirnya kalah setelah ia bertarung dengan sekuat tenaga. Lalu di saat Arlong akan membunuh Luffy, Nami tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa peta Grand Line ada di tangannya. Nami kemudian mengakui bahwa ia sebenarnya menjadi kru topi jerami agar ia bisa mencuri peta Grand Line. Arlong juga menyatakan bahwa Nami sebenarnya adalah salah satu kru bajak lautnya yang setia. Lantas sebelum pergi bersama Nami, Arlong melampiaskan emosinya dengan melemparkan Luffy ke dalam laut. Disinilah Luffy menjadi tidak berdaya karena laut adalah kelemahan utama pemakan buah iblis seperti Luffy. Beruntungnya Sanji datang di waktu yang tepat dan berhasil mengangkat Luffy ke permukaan. Beberapa saat kemudian, Luffy menemui Zoro yang saat itu masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Di momen ini, Luffy berharap Zoro bisa lekas sadar agar ia bisa kembali membantu Luffy. Secara ajaib, harapan Luffy tersampaikan hingga membuat Zoro bisa kembali sadar. Kini Zoro mengikrarkan kesetiaannya pada kru topi jerami dan bersedia menjadi wakil kapten. Keesokan harinya, Luffy akhirnya berangkat bersama Zoro dan Usopp untuk mencari Nami. Sebelum keberangkatan mereka, tiba-tiba Sanji datang menyusul untuk bergabung sebagai kru baru topi jerami. Sebagai salam perpisahan, Sanji mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Zeff karena ia telah menyelamatkan hidupnya dan mendampinginya dengan sangat sabar.
Di akhir pertemuan mereka, Sanji berjanji kepada Zeff bahwa ia akan berusaha mencari All Blue di tengah perjalanannya bersama kru topi jerami. Setelahnya, Luffy memberitahu para kru bahwa bajak laut Buggy yang sebelumnya menjadi musuh kru topi jerami, kini beralih menjadi sekutu dalam misi pencarian Nami. Lantas, di tengah perjalanan terungkap bahwa kerjasama kru topi jerami dan Buggy bisa terjalin karena kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam kesepakatan ini, Buggy membantu kru topi jerami mencari lokasi Pulau Konomi. Sedangkan kru topi jerami akan membantu Buggy mencari anggota tubuhnya yang dibawa oleh anak buah Arlong. Beberapa waktu kemudian, kru topi jerami akhirnya berhasil sampai di desa Koko di Kepulauan Konomi yang menjadi kampung halaman Nami. Mereka pun terkejut melihat kondisi desa yang porak-poranda akibat serangan bajak laut Arlong. Mengetahui Luffy sedang mencari Nami, Sheriff desa yang bernama Genzo akhirnya memberitahu lokasi rumah Nami yang tidak jauh dari sana. Di tengah perjalanan, kru topi jerami sempat bertemu dengan Nami yang saat itu sedang menjalankan tugasnya sebagai kru Arlong. Selain mengusir kru topi jerami, Nami juga menegaskan bahwa menjadi kru Arlong sudah menjadi pilihan hidupnya. Nami pun akhirnya pergi tanpa memperdulikan Luffy dan para krunya. Setelah itu, Luffy akhirnya tiba di rumah Nami dan bertemu dengan kakak angkat Nami yang bernama Nojiko. Berkat makanan lezat buatan Sanji, Nojiko akhirnya mau membuka rahasia bahwa Arlong adalah pembunuh ibu angkat Nami dan Nojiko. Inilah sebabnya seluruh desa Koko termasuk Nojiko kini membenci Nami karena Nami bergabung dengan bajak laut yang telah merusak desa dan membunuh ibunya. Meskipun informasi Nojiko benar adanya, Luffy masih tak percaya Nami menjadi kru Arlong. Karena dari pengalamannya bersama Nami, Luffy meyakini bahwa Nami tidak sejahat yang dikatakan oleh warga desa. Merasa ada yang tidak beres, Luffy akhirnya kembali mencari Nami agar ia bisa mengetahui kebenarannya. Selanjutnya kita pun diperlihatkan masa kecil Nami dan bagaimana ia bisa menjadi kru Arlong. Ternyata Nami dahulu adalah gadis miskin yang tinggal bersama Nojiko dan ibu angkat mereka yang bernama Belmer. Frustasi dengan kehidupannya yang miskin, Nami akhirnya nekat mencuri sebuah buku peta dari perpustakaan desa. Sambil memarahi Nami karena telah mencuri, Belmer juga menampar Nami karena tidak mensyukuri kehadiran Belmer dan Nojiko sebagai keluarganya. Demi menyadarkan Nami, Belmer akhirnya menceritakan awal mula ia menemukan Nami dan Nojiko. Jadi, Belmer dahulu adalah seorang marinir yang bertugas untuk meringkus bajak laut. Di tengah situasi yang kritis ini, Belmer kembali menemukan semangat bertahan hidup setelah ia tak sengaja menemukan Nami dan Nojiko yang saat itu telah kehilangan orang tua mereka akibat serangan bajak laut. Dari sinilah Belmer akhirnya mengadopsi Nami dan Nojiko sebagai anaknya. Belmer pun mengajarkan anaknya untuk selalu berusaha menjadi orang baik meskipun kehidupan mereka cukup berat karena miskin. Beberapa waktu kemudian desa Nami diserang oleh bajak laut Arlong. Selesai merusak desa, Arlong memeras seluruh warga agar mau membayar upeti sebagai jaminan keselamatan mereka. Di tengah serangannya, Arlong menemukan Belmer, Nami, dan Nojiko belum membayar upeti. Karena uang Belmer hanya cukup untuk membayar upeti dua anak kecil, Belmer menggunakan uangnya untuk membayar upeti Nami dan Nojiko karena ia tak ingin kehilangan kedua anaknya. Belmer akhirnya dieksekusi mati oleh Arlong sebagai hukuman karena tak bisa membayar upeti untuk dirinya sendiri. Lalu di saat-saat terakhirnya, Belmer meminta maaf kepada Nami dan Nojiko karena belum bisa menjadi ibu yang membahagiakan mereka. Setelah tragedi itu, Nami meminta bergabung dengan Arlong dan menawarkan sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan itu, Arlong harus membebaskan desa Koko dari jajahannya jika Nami mampu memberikan uang 100 juta beri untuk Arlong.
Arlong pun akhirnya setuju karena Nami mempunyai bakat dalam menggambar peta dan navigasi. Kembali ke masa sekarang, Nami akhirnya menyerahkan peta Grand Line sesuai permintaan Arlong. Senang melihat keberhasilan Nami mencuri peta, Arlong menjanjikan jabatan strategis kepada Nami saat Arlong nantinya berhasil menguasai lautan luas. Arlong kemudian memberikan tugas baru kepada Nami, yaitu menagih upeti yang terlambat dibayar oleh warga desa Koko. Namun Nami menolak tugas ini karena kini ia sudah mempunyai uang 100 juta beri dan membebaskan desanya dari Arlong. Nami kemudian pergi untuk mengambil uangnya dan meminta Arlong untuk menunggu. Tak lama berselang, Nami mengambil uang 100 juta beri hasil curiannya yang selama ini ia sembunyikan di dalam makam Belmer. Di luar dugaan, Nojiko tak sengaja melihat kejadian ini sehingga Nami terpaksa membuka rahasia yang selama ini ia pendam dari warga desa. Di sini Nami bercerita bahwa selama ini ia menimbun uang hasil curiannya untuk memerdekakan desa mereka, sehingga nantinya warga desa bisa terbebas dari Arlong dan hidup dengan damai. Begitu mengetahui hal ini, Nojiko pun langsung merasa bersalah karena selama ini ia sudah salah sangka kepada Nami. Lalu saat Nami mempersiapkan uangnya, tiba-tiba muncul oknum marinir suruhan Arlong yang diketuai oleh Kapten Nezumi. Ternyata Nezumi bisa mengetahui lokasi rahasia uang Nami berkat informasi dari Arlong. Nah, ternyata Arlong sengaja membocorkan informasi ini agar Nami kehilangan semua uangnya untuk membebaskan desanya dari Arlong. Dengan begitu, Nami harus kembali mengumpulkan uangnya dari nol dan ia juga harus tetap menjadi kru Arlong demi bisa mempertahankan kesepakatan mereka. Setelah kehilangan 100 juta yang telah ia kumpulkan dengan susah payah, Nami baru menyadari bahwa selama ini ia sudah ditipu oleh Arlong. Frustasi akan pengkhianatan Arlong, Nami pun nekat merusak lengannya sendiri yang bertato logo bajak laut Arlong. Di tengah perasaan Nami yang hancur, Luffy akhirnya berhasil menemukan Nami. Meskipun Nami belum bercerita banyak, Luffy sudah menyadari bahwa Nami baru saja menjadi korban kejahatan Arlong. Karenanya, saat Nami memohon pertolongan Luffy untuk membebaskan desanya dari Arlong, Luffy dengan semangat mau menolong Nami karena Luffy sebenarnya masih menganggap Nami sebagai krunya. Bersama dengan Zoro, Usopp, dan Sanji, Luffy siap menyerang Arlong dan para anak buahnya sebagai balasan atas semua kejahatan mereka. Setelahnya, kita pun diperlihatkan masa lalu Nami saat baru menjadi kru Arlong. Di situ, Nami harus menahan rasa sakit yang teramat hebat karena lengannya ditato dengan logo bajak laut Arlong. Nami bahkan terpaksa mematuhi perintah Arlong untuk menggambar peta dalam keadaan dirantai sampai ia berusia 12 tahun. Kembali ke masa sekarang, Nami akhirnya menuntun kru topi jerami menuju markas Arlong. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para warga yang diwakili oleh Sheriff Genzo. Dalam pertemuan ini, Genzo yang sebelumnya diberitahu oleh Nojiko soal pengorbanan Nami demi menyelamatkan desa, akhirnya meminta maaf karena selama ini sudah membenci Nami. Demi membalas kebaikan Nami, Genzo dan para warga pun siap berjuang melawan kelompok Arlong. Namun Luffy melarang mereka dan menegaskan bahwa perjuangan warga akan digantikan oleh kru topi jerami. Sesampai di markas Arlong, kru topi jerami berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing. Di sini, Luffy dan Nami pergi menuju ruang peta untuk mencari peta Grand Line, sedangkan Zoro, Usopp, dan Sanji fokus menyingkirkan para anak buah Arlong yang menghadapi kru topi jerami. Tak lama berselang, Bagi akhirnya berhasil menemukan anggota tubuhnya yang tersimpan di area markas Arlong.
Zoro sebagai wakil kapten akhirnya mengizinkan Buggy untuk melarikan diri karena Buggy sudah memenuhi kesepakatannya dengan kru topi jerami. Di waktu yang bersamaan, Luffy dan Nami berhasil mengamankan peta Grand Line yang tersimpan di ruangan peta. Lantas saat mereka akan keluar, Arlong tiba-tiba datang untuk menghadang. Di momen ini, Nami menyesal karena terlambat menyadari bahwa Arlong sebenarnya tak berniat untuk memenuhi kesepakatan mereka. Di sisi lain, Arlong mengakui bahwa selama ini ia hanya memanfaatkan keahlian Nami sebagai seorang penggambar peta dan navigator untuk melancarkan misi utamanya, yaitu menjadi penguasa lautan. Marah melihat Arlong yang hanya memperalat Nami, Luffy akhirnya siap bertarung melawan Arlong dengan lebih serius dari duel sebelumnya. Begitu Nami berhasil melarikan diri sambil membawa peta Grand Line, pertarungan sengit antara Luffy dan Arlong pun akhirnya dimulai. Dengan cerdik, Luffy mengguncangkan mental Arlong dengan merusakkan semua peta gambaran Nami yang selama ini menjadi aset penting bagi Arlong. Pengerusakan ini pun dilakukan oleh Luffy dengan cara merusak pilar bangunan markas sehingga dinding markas Arlong mulai goyah dan membuat semua peta tercerai-berai. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Luffy berhasil melancarkan serangan terkuatnya hingga akhirnya Arlong tumbang dan markasnya ikut runtuh. Begitu berhasil keluar dari reruntuhan, Luffy menyatakan bahwa sekarang Nami adalah kru topi jerami. Dan seperti krunya yang lain, Luffy kini menganggap Nami sebagai sahabatnya. Setelah keberhasilan kru topi jerami mengalahkan bajak laut Arlong, Desa Koko mengadakan pesta makan malam yang semua menunya dimasak sendiri oleh Sanji. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama, karena beberapa jam kemudian, wakil Laksamana Garp berhasil menemukan kru topi jerami berkat laporan dari oknum marinir Kapten Nezumi. Luffy kemudian harus bertarung melawan Garp karena ia menolak untuk menyerahkan diri. Meski sudah bertarung dengan kekuatan penuh, Luffy akhirnya tetap kalah telak karena kakeknya itu ternyata sangat kuat. Lantas saat terpojok, Luffy menegaskan bahwa ia tetap akan mengejar impiannya untuk menemukan harta karun One Piece yang berada di Grand Line. Dan ia kelak akan menjadi Raja Bajak Laut. Keberanian Luffy pun seketika membuat Garp teringat pada sosok mendiang Gold Roger yang merupakan Raja Bajak Laut pada era sebelumnya. Garp kemudian menyadari bahwa sifat Luffy yang sangat keras kepala ternyata menurun dari dirinya. Oleh karena itulah Garp akhirnya menyerah dan membiarkan Luffy untuk mengejar impiannya. Namun Garp juga mengingatkan bahwa mulai sekarang Luffy akan menghadapi rintangan yang jauh lebih berbahaya karena Garp sudah berhenti melindunginya. Namun Luffy tetap tenang karena ia sudah memiliki kru bajak laut yang hebat dan setia mendampinginya. Keesokan harinya, Nami mengunjungi makam ibunya yaitu Belmer. Di sini Nami berharap perjuangannya demi membebaskan Desa Koko bisa membanggakan sang ibu. Mengetahui hal ini, Nojiko, kakak Nami, meyakinkan bahwa ibu mereka pasti bangga dengan perjuangan Nami. Di akhir momen mengharukan ini, Nami memberitahu bahwa ia akan meninggalkan desa karena ia kini menjadi navigator kru topi jerami. Sementara itu, Luffy kembali bertemu dengan teman baiknya yaitu Koby dan mendapatkan kabar mengejutkan. Saat itu, Koby memberikan poster buronan Luffy yang bernilai 30 juta berry, sehingga Luffy kini menjadi buronan asal East Blue yang menjadi buronan yang paling mahal. Poster buronan Luffy ini pun ternyata dibuat oleh Kapten Nezumi sebagai balasan karena Nami sudah mempermalukannya. Namun Luffy justru senang melihat poster buronannya karena ia merasa hal itu akan bisa membantunya dalam mengejar impian.
Seiring berjalannya waktu, poster buronan Luffy telah disebarluaskan sampai akhirnya diketahui oleh orang-orang terdekat maupun musuh kru topi jerami. Bahkan poster ini juga diketahui oleh Mihawk, sehingga Mihawk segera menunjukkan poster ini kepada Shanks yang merupakan role model untuk Luffy. Shanks pun senang melihat poster ini dan ia mulai mengakui perjuangan Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Setelah itu, Luffy dan keempat krunya pun mulai berlayar meninggalkan desa Koko. Di tengah perjalanan, Luffy sangat senang karena layar kapalnya telah dimodifikasi oleh krunya agar kini memiliki logo kru topi jerami. Sebelum memulai petualangan, kru topi jerami saling mengungkapkan impian mereka sebelum memulai petualangan selanjutnya. Selesai mengungkapkan impian mereka, kru topi jerami akhirnya mulai berlayar menuju Grand Line untuk mencari harta karun One Piece. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series One Piece versi live action. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!